Ada baiknya saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap dan bersedia dilatih? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, atas taufik dan hidayah, maka pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2019, saya Gubernur Sumatera Selatan dan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Saudara Bangsa Komisaris Independen, Saudara Ahmad Samsudin, Direktur Utama, Saudara Oktiandi, Direktur Operasional, pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Kamito. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dalam sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan tata kelola perusahaan yang baik. BSB ini kan hadir karena memang tugas utamanya kan sebenarnya kalau lihat dari undang-undang BPD, pembangunan daerah itu sebenarnya sebagai agen pembangunan, dia harus mensupport pembangunan daerah. Jadi disampaikan Pak Gubernur, ya tugas kita juga bagaimana tugas kita ini sebagai bank ya, bukan sebagai, karena kita harus bagi-bagi tugas. Ada pemerintah, ada bank. Nah, kita akan membangun dari sektor ekonominya, khususnya perbankan. BSD kan bisa dikatakan tuan rumahnya perbankan di Sumsel. Ya. Bagaimana nantinya Bapak bisa meningkatkan eksistensi BSD dengan persaingan antar bank, antar nasional, swasta? Ya, menarik ya, karena kalau saya lihat sih emang BSB ini memang harusnya sih menjadi tuan rumah. Dan bagaimana juga yang kedua adalah yang saya catat adalah bagaimana Anda bangga punya BSB gitu, karena itu tugas kami. Yang jelas adalah bagaimana kita mencoba meng-engage dengan nasabahnya, pelayanan yang bagus, pelayanan dengan apa tidak boleh kalah dengan bank pesaing. Saya pikir sih itu yang kita akan lakukan dari segi pelayanan, dari segi human capitalnya, macam-macam. Apa terobosan Bapak ke depan sebagai direktur utama BSD? Ya, kalau bank ini kan sebenarnya kita harus tetap sesuai dengan aturan ya. Kita mau menggrowthkan bank ini dengan asetnya bagus, tetap sehat, gitu kan. Kemudian kita juga coba dengan mendekatkan dengan digital banking, kan anak muda kan senang tuh digital, nggak perlu lagi datang ke bank, tetapi dengan menggunakan gadget itu kan. Nah saya pikir ke sana gitu loh. Yang lain-lainnya sih kalau saya berharap sih yang transaksi non tunai itu udahlah. Transaksi tunai maupun non tunai itu sudahlah kita pakai channel-channel yang baru gitu, pakai digital. Gimana cara melihat nasabah supaya mau untuk BSD? Ya, yang pertama adalah memang
kita harus cek tes dulu ya sebenarnya bagaimana sih engagement nasabah ke kita. Saya rasa sih kalau kita bisa jadikan BSB jadi Wong Kito gitu ya, Bank Wong Kito gitu, saya pikir sih bisa. Yang penting coba kita lihat keunikannya BSB ini yang bisa diakses oleh nasabah. Kita harus cari keunikan bank ini gitu. Nah itu yang kita akan tawarkan dalam pelayanan ke nasabah. Apakah BSD akan tetap konsen dengan produk yang ramah seperti Kasira, SBI, dan lain-lain? Tetap itu sih. Apa nih Mbak produk terbaru mungkin yang akan Ya kita akan masuk ke digital ya. Yang itu yang sekarang kalau kita nggak masuk ke digital pasti kita ketinggalan gitu loh. Anda kan nggak mau kan datang ke cabang, kan saya tanya berapa kali Anda datang ke cabang? Jarang kan? Karena yang datangin ATM berapa kali? Ya kan, terus Anda punya aplikasi itu kan, internet, web banking. Ya itulah yang nanti kita kembangin gitu loh. Soal gedung nih BSD yang udah mewah akan dimaksimalkan lagi nggak Pak? Oh, kita maksimalkan, pastilah. Karena gedung kita ini kan sebenarnya titipan dari ini ya. Jadi kita akan coba manfaatkan semaksimal mungkin sehingga ya bermanfaat bagi kita semua dan saya berharap sih aset-aset yang kita punya itu dapat menghasilkan. Pak, menjadi dirut BSD itu kan pastinya suatu pencapaian yang besar. Nah, bagaimana Bapak men-challenge atau menantangkan diri untuk terus berpikir smart membawa BSD lebih baik dari sekarang? Ya, ini pertanyaan sangat ini ya, sangat dalam sekali ya. Saya jawabnya gini aja, memang kalau dibilang itu pencapaian, ya pencapaian. Tapi kalau saya lihatnya kalau seperti Umar ya, Khalifah waktu di zaman Umar Khayyam menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Sebenarnya sebagai dirut itu amanahnya luar biasa gitu ya, luar biasa dan bebannya itu tidak hanya ditanya di sini gitu, tapi juga tanya di nanti di akhirat itu ya. Kalau saya sih melihatnya ini amanah yang harus kita emban dan kita harus tadi ada harapan-harapan dari stakeholder ya kita harus coba penuhi, tapi dengan catatan yang benar-benar nanti sustain. Pak, apakah yang akan Bapak lakukan di luar kegiatan pekerjaan untuk memikat, untuk semangat Bapak? Seperti hobi atau apa ya? Saya banyak hobinya, jadi saya juga hobi jalan-jalan, melihat potensi Sumatera Selatan. Saya juga hobi makan, makanya saya langsing. Jadi saya banyak yang saya mau lakuin. Jadi tadi ada fotografi, ya nanti kita ketemulah, kita hunting foto dengan teman-teman wartawan, kita ngobrol, ya nyari makanan enak, ngobrol yang enak. Saya sih lebih condong bagaimana kita mencari kawan, mencari kawan yang punya keinginan yang sama, minat yang sama, ya itu yang kita kerjakan. Jadi itu luar biasa lah, Sumsel Bubble nih sebenarnya banyak potensi, walau itu mereka banyak gitu kan, ya kita jalan-jalan nanti. Bapak tinggal makan di mana Pak? Wah, makan yang enak-enak. Habis itu olahraga gitu kan. Ya. Seberapa penting sih peran keluarga bagi Bapak? Sangat penting. Keberhasilan seorang laki menjadi pimpinan, menjadi apa itu karena keluarga, terutama istri. Dia pasti berkontribusi besar. Saya dari pas masuk bank itu saya pernah juga jadi dosen di PB, kemudian juga pernah di Taman Safari Indonesia. Terus karir bank saya dimulai di BDN 90. Kenapa memilih terjun ke bank? Challenge ya, dan juga sebenarnya sih kecelakaan juga ya. Tapi lebih banyak challenge karena kalau kita sudah masuk ke sesuatu itu kita harus seriusin ya. Kita harus serius. Kalau udah serius, kalau pasti kan berhasil. Anda juga kan kalau kenapa Anda menjadi reporter? Ya kan, nggak kebayang kan tadinya. Tapi kalau Anda serius kan hal yang menarik gitu. Bank juga hal yang menarik. Sepanjang kita tadi amanah, sesuai dengan aturan, kita insya Allah bisa. Kapan mulai di Palembang? Di Palembang? Di Palembang? Di Palembang. Saya dulu saya pernah mensupervisi daerah Palembang waktu di legasi bank. Jadi Palembang ini insya Allah nggak terlalu asing bagi saya dan mudah-mudahan saya bisa langsung tune di sini gitu.